Halo Sobat SN, salam pintar. Jumpa lagi bersama Kak Jona, tutor matematika @sen.id. Dalam video ini kita akan membahas materi tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Oke Sobat SN, sebelumnya kita sudah membahas ya bagaimana mengerjakan soal-soal persamaan nilai mutlak ya untuk bentuk linier ya kan. Jadi ada yang nilai mutlaknya cuma 1, ada yang nilai mutlaknya 2. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertidaksamaan nilai mutlaknya Sobat SN. Gimana sih cara mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak gitu ya. Di yang bagian 3 ini adalah pertidaksamaan nilai mutlak linier ya Sobat SN. Oke. Ya, jadi nanti pertidaksamaan. Kita akan membahas pertidaksamaan. Terus ada nilai mutlaknya dan bentuknya linier. Oke. Ada 3 kata kunci ya Sobat SN. Nah, pertidaksamaan itu nanti akan memuat bentuk-bentuk seperti ini. Ada ini, ada ini ya. Lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil dan lebih besar. Oke. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu gimana cara ngerjainnya. Oke. Nilai mutlak ya berarti ada ini, ada lambang ini. Nilai mutlak. Terus linier itu berarti bentuknya X-nya pangkat 1 nanti. Jadi AX plus B. Ini bentuk linier ya. A sama B-nya bebas diganti berapa aja. Oke, ini bentuk linier. Jadi nanti misalnya contohnya ya yang mereka bertiga disatuin nih, misalnya kita disuruh ngerjain gini, mutlak 2x tambah 3 lebih kecil atau sama dengan 4. Nah, gimana nih ngerjainnya? Atau mutlak x aja deh, mutlak x lebih dari 6. Gimana nih ngerjainnya? Ya nggak? Mutlak x min 3 lebih kecil dari 4. Mutlak 4 min X lebih dari 6. Ya, teh. Jadi ini contoh-contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Oke. Ya, ini mutlaknya masih satu-satu aja nih Sobat SN. Ya, nanti ada juga yang nilai mutlaknya ada 2. Nah, itu beda lagi ngerjainnya. Misalnya gini. Tambah X plus 3 lebih besar 4 gitu. Bisa juga nih. Atau yang satu ada mutlak, yang satu nggak ada mutlak. Nah, oke. Jadi yang ini nanti agak lebih rumit lagi. Kita harus bagi kasus juga ya. Oke. Kita akan bahas yang mana dulu sebetulnya. Yang bentuk sederhana dulu kali ya. Gimana sih ngerjainnya kalau mutlak X lebih dari sama dengan 6 ini? Ya nggak? Ya, kita coba ambil contoh itu. Gimana ya? Mutlak X lebih dari sama dengan 6. Oke. Ini berarti apa artinya Sobat SN? Ya, kita pandang secara geometris dulu nih. Karena yang paling jelas kelihatan tuh pakai geometris. Apa artinya geometris? Mutlak X itu adalah jarak antara titik X dengan titik 0. Masih ingat kan ya? Mutlak X itu jarak antara titik X dengan titik 0. Nah, pertidaksamaan ini maknanya apa sih? Ya, siapa aja yang kalau dimutlakin itu lebih dari sama dengan 6. Gitu kan ya? Artinya, siapa aja sih yang kalau dimutlakin hasilnya harus lebih dari sama dengan 6. Berarti sama aja kayak nanya, siapa aja sih yang jaraknya dengan titik 0 lebih dari sama dengan 6 Sobat SN? Nah, siapa aja menurut Sobat SN? Yang jaraknya dengan titik 0, ya, kita ngomongin jarak ya. Oke, kita akan kerjakan secara geometris.
siapa aja yang jaraknya dengan titik 0 harus lebih dari 6 jaraknya, lebih dari sama dengan 6. Oke, kita coba lihat di garis bilangan. Ini adalah titik 0. Oke. Nah, siapa aja titik-titik yang jaraknya lebih dari sama dengan 6? Siapa aja? Ya sudah pasti kita cari dulu pembatasnya. Jarak 6 tuh mana sih? Jaraknya 6 kan segini, jaraknya 6. Bisa ke kanan 6, ke kiri 6 kan? Ya, jadi jaraknya 6 aja ada di sini nih. Jaraknya 6 berarti siapa di sini? 6 kan? Di sini minus 6. Semua titik di sini ya, ini jaraknya 6. Semua titik di sini pasti jaraknya lebih kecil dari 6 kan? Nah, berarti mana titik yang jaraknya lebih dari 6 di garis bilangan? Ya, titik-titik yang di sini. Yang lebih dari sama dengan 6 tuh yang di sini. Semua titik yang ada di sini, ya, Sobat Einstein ambil dimanapun titiknya, pasti jaraknya lebih dari 6. Ya, ambil contoh misalnya di sini angka berapa? Angka 7. 7 ke 0 jaraknya berapa? Jaraknya 7. Lebih dari sama dengan 6 nggak? Iya. 8 ke 0 jaraknya berapa? 8. Lebih dari sama dengan 6 nggak? Iya. Coba ambil di sini angka berapa? Min 7. Min 7 ke 0 jaraknya berapa? 7. Lebih dari 6 nggak? Iya. Nah, berarti siapa aja kesimpulannya? Yang jaraknya lebih dari sama dengan 6. Ya ini. X-nya harus lebih dari sama dengan 6 atau X-nya harus kurang dari sama dengan min 6. Ya. Semua nilai X di sini dan di sini pasti memenuhi pertidaksamaan ini. Ya, jadi ini adalah HP-nya nanti Sobat Einstein. Ya, HP pertanyaan ini adalah X kurang dari sama dengan min 6 atau X-nya lebih dari sama dengan 6. Coba, paham nggak Sobat Einstein? Ya, yang jaraknya lebih dari 6 adalah harus lebih dari 6 atau kurang dari sama dengan min 6. Lebih dari sama dengan 6 atau kurang dari sama dengan 6. Kalau tadi diganti lebih kecil gimana dong Sobat Einstein? Misalnya, mutlak X lebih kecil dari 6. Ya, misalnya soal ini sekarang. Oke, siapa aja yang jaraknya lebih kecil dari 6? Jaraknya dengan titik 0. Ya udah pasti titik-titik yang ada di sini kan? Ya nggak? Semua titik-titik yang ada di sini pasti jaraknya kurang dari 6. Ambil contoh berapa? 3. 3 ke 0 jaraknya berapa? 3. Lebih kecil dari 6 nggak? Iya. Misalnya di sini, min 1 ke 0 jaraknya berapa? 1. Berarti 1 lebih kecil dari 6 nggak? Iya. Artinya apa? Kesimpulannya apa nih? Siapa aja titik-titik yang lebih kecil dari 6 jaraknya? Ya, semua nilai X yang berada di antara min 6 dan 6. Ya, jadi kesimpulannya untuk ini, HP-nya adalah X, dia harus lebih kecil dari 6, tapi lebih besar dari min 6. Ya, jadi X-nya berada di antara min 6 dan 6. Nih, semua yang ada di sini. Oke, Sobat Einstein bisa ngeliat penyelesaiannya? Soalnya ini, solusinya ini. Soalnya ini, solusinya ini. Ya, jadi kalau lebih kecil, dia jadinya kayak dihapit gitu X-nya. Lebih dari sama dengan dia pakai atau ya Sobat Einstein. Oke, paham ya? Idenya ngerjain dua soal ini, yang sederhana ini. Pakai geometris tuh kelihatan banget Sobat Einstein. Ya. Yang jaraknya lebih dari 6, lebih dari sama dengan 6, ini yang jaraknya kurang dari 6. Oke, paham ya? Oke Sobat Einstein, jadi tadi kita sudah membahas pertidaksamaan mutlaknya yang sederhana ya, yang hanya satu, misalnya mutlak X gitu kurang dari sebuah bilangan. Ya, ini bisa kurang dari sama dengan, bisa lain-lain. Nah, kalau dia kurang dari tadi gimana jadinya? Misalnya 5 gitu ya. Jadi yang jaraknya dengan X harus lebih kecil dari 5. Jarak X dengan 0 kurang dari 5 itu berarti X-nya ya, si X-nya berada di antara min 5 sampai 5 ya. Jadi X-nya harus berada di antara min 5 sampai 5 gitu kan ya. Gitu. Kalau lebih besar tadi gimana? Dia pakai atau. Jadi jawabannya
X-nya harus kurang dari min 5, ya, jadi yang luar, atau X-nya lebih dari 5. Nah, tadi udah kita lihat ya secara geometris tampilannya. Nah, kalau diganti angka berapapun sebenarnya juga akan gitu Sobat SN. Misalnya 7. Ya, min 5 kurang dari kalau 7, min 7 kurang dari X kurang dari 7. Kalau misalnya 7. Jadinya min 7 kurang dari X kurang dari 7. Kalau lebih besar 7 sama. Jadinya X kurang dari min 7 atau X lebih dari 7. Ya, jadi ini juga sebenarnya diganti pakai sama dengan juga gitu ya Sobat SN. Ini pakai sama dengan, ini tetap pakai sama dengan. Ini lebih besar sama dengan, juga ini jadi lebih besar sama dengan. Ya. Pokoknya kalau dia lebih kecil, dia jadi dihapit gini. Kalau dia lebih besar, dia pakai atau. Ya. Jadi kalau kita bikin rumusnya gini. Kalau kita dikasih soal mutlak X lebih kecil dari A gitu ya, atau lebih kecil sama dengan gitu ya. Boleh lebih kecil atau lebih kecil sama dengan ya. Kita pakai sama dengan aja ya. Nah, tapi boleh dihilangin juga. Nah, ini berarti rumusnya apa jadinya? Jadinya X kurang dari atau sama dengan, oh enggak ya, kalau lebih kecil apa jadinya? Dihapit harusnya. Jadi min A, ini harusnya min A gitu ya. Min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Ya, dihapit ya. Tapi kalau lebih besar gimana Sobat SN? Dia jadi pakai atau. X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Nah, nanti rumus ini yang akan kita gunakan. Ya. Oke. Dan ingat, tanda ini boleh diganti jadi lebih kecil aja. Ya, ini bikin deh 2. Ini bisa jadi lebih kecil. Kalau di sini lebih kecil, di sini lebih kecil, di sini lebih kecil ya. Tapi kalau di sini lebih besar, di sini lebih kecil, di sini lebih besar. Jadi dihilangin sama dengannya. Oke, jelas ya 2 rumus ini Sobat SN. Nah, sekarang coba naik level dikit. Ini nggak diganti, dalamnya nggak cuma X maksudnya, diganti yang lain. Ya, tapi masih linear juga. Misalnya mutlak 2X min 4 kurang dari 5. Nah, gimana ngerjainnya? Ya sama aja, tetap gunakan konsep ini. Ya, kalau dalamnya diganti, ingat gimana prinsipnya? Kalau dalam mutlaknya diganti, ya di rumusnya juga diganti. Ini kan dalamnya X. Nanti di sini si X-nya kita ganti sesuai yang dalamnya itu. Ya, ini nih, dalamnya kan X. Nanti si X yang di sini sama di sini juga kita ganti, ikutin yang dalamnya siapa. Jadi kalau ini, dalamnya sekarang siapa? Dalamnya 2X min 4. Ya, berarti kita ikutin. Ya, bentuknya masih kayak gini, tapi di tengah-tengahnya diganti 2X min 4. Jadinya gimana? Jadinya solusinya adalah min 5, gitu kan? Masih begini bentuknya. Nah, tapi dalamnya ikutin siapa tuh? 2X min 4. Ya, jadi kalau lebih kecil itu dihapit ya jadinya deh ya. Ingat, lebih kecil dihapit, lebih besar pakai atau. Nah, gimana ngerjainnya yang kayak gini? Ya kita kan targetnya mencari X kan Sobat SN. Targetnya mencari X. Gimana caranya supaya muncul X? Ya, min 4-nya harus dihilangkan nih. Lawannya min 4 siapa? Lawannya plus 4. Jadi ini kita tambah dengan 4 semua. Ya, di sini tambah 4, tambah 4, tambah 4. Ini ada 3 ruas nih. Jadinya berapa? Min 5 tambah 4 berapa Sobat SN? Min 1. 2X min 4 ditambah 4. Berarti min 4 tambah 4 kan habis. Jadi 2X aja. 5 tambah 4 jadi 9. Nah, ingat target kita X. Berarti si 2-nya ini harus hilang, berarti kita bagi 2.
Oke, kita bagi 2 jadi apa? Min 1 kurang dari, oh ya, dibagi 2 ya, tulis dulu. Dibagi 2 kurang dari X kurang dari 9/2. Nah, berarti ini adalah solusinya ya. Himpunan penyelesaian dari mutlak 2X min 4 lebih kecil dari 5 adalah ini. Jawaban akhirnya. Nilai X-nya harus berada di antara min setengah sampai 9/2. Oke? Kalau lebih besar, coba. Misalnya yang lain ya. 4X plus 2 lebih besar atau sama dengan berapa nih? 6 misalnya gitu. Kira-kira siapa solusinya? 4X plus 2 lebih dari sama dengan 6. Berarti kita pakai rumus yang kedua ya, yang lebih besar itu pakai atau berarti. Diubahnya ke atau. Oke. Jadinya ini berarti apa? Dalamnya sekarang 4X plus 2. Berarti di sini harus jadi 4X plus 2 ya. Berarti ini 4X plus 2 lebih kecil sama dengan min 6 atau 4X plus 2 lebih dari sama dengan 6. Harus gitu sobat. Oke, jadi pakai atau dan ada 2 bagian gini. Jadinya 2-nya pindah ya. 4X kurang dari min 6 kurang 2 berapa? Min 6 kurang 2 berarti min 8. Atau, ya ataunya ke bawah terus. 4X lebih dari 6 kurang 2. 6 kurang 2, 4. Terus kita bagi 4 yang ini ya. Berarti X kurang dari sama dengan min 8 bagi 4, min 2. Yang ini 4 dibagi 4, 1. Ya, jadi dapat solusinya apa di akhir? X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 1. Ya Sobat SN, yang ini tadi ini solusinya. Ya. Jadi kalau dalamnya diganti, di sini juga diganti ya. Kalau dalamnya diganti, di sini juga diganti nih. Dua-duanya harus, jangan salah satu aja. Oke, paham ya gunain rumus ini? Oke, untuk soal-soal nilai mutlak, yang kirinya ada mutlak, yang kanannya hanya sebuah angka. Oh ya, nilai A-nya positif juga ya. Di sini A-nya harus positif. A-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, paham ya Sobat SN? Oke Sobat SN, di video ini kita sudah membahas materi tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Semoga video ini bermanfaat untuk Sobat SN. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Jona. Salam pintar. Sekian Sobat SN untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat SN juga bisa mengunjungi @sen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat SN, salam pintar!